Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, kali ini saya akan memberikan video tutorial untuk menjelaskan suatu keadaan di mana ketika kita berbelanja di online shop, baik itu di Bukalapak, Shopee, Tokopedia ataupun Lazada, tiba-tiba penjualnya itu tokonya libur. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, sahabat semua jangan panik. Jadi, kalau misalkan sahabat menemui kasus yang seperti itu, hanya ada dua pilihan. Dua pilihan tersebut, yang pertama adalah toko tersebut memang sedang libur, artinya ada kegiatan lain ataupun mungkin ada kesibukan lain. Atau yang kedua adalah toko tersebut telah melakukan indikasi penipuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu untuk toko yang memang sengaja menutup tokonya. Jadi sahabat semua, untuk poin yang pertama ini, pada dasarnya di dalam sistem jual beli online shop itu, para penjual diberikan hak ataupun diberikan pilihan ketika penjual tersebut ingin menutup tokonya. Jadi kalaupun misalkan ketika sahabat beli di warung, contohnya seperti ini ya, sedang sahabat lihat, misalkan kan warung juga ada waktu tutupnya, misalkan jam 10 malam sudah tutup ataupun jam berapa lah gitu sudah tutup. Nah, begitupun juga sebaliknya di online shop. Di online shop juga sistemnya sama. Jadi ada kalanya toko itu tutup, walaupun setiap hari buka, tapi ada kalanya gitu. Misalkan dalam satu momen tahun baru, kemudian ada momen lebaran, Idul Fitri ya. Kemudian ada juga ketika Idul Adha mungkin ingin diliburkan karena sibuk dengan kegiatan Idul Adha, atau mungkin karena hal-hal lain yang mendesak, seperti contohnya pada saat ini yang sedang viral karena ada kasus corona, jadi penjual harus menutup tokonya secara paksa. Itu mungkin disebabkan karena untuk jasa ekspedisi di sekitar penjual tersebut sudah tutup. Sekarang kalaupun misalkan dia tetap buka di online, bagaimana dia mau mengirimkan barang ke pembelinya kalau misalkan jasa pengirimannya saja sudah tutup. Nah, jadi itu untuk alasan yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, kadangkala di beberapa marketplace online shop itu ada saja penjual yang memang pada dasarnya dia itu ingin melakukan penipuan terhadap para pembeli, khususnya bagi mereka yang belum pernah melakukan kegiatan jual beli online. Nah, contohnya bisa sahabat lihat sekarang. Jadi si penjual ini diblokir oleh Shopee. Nah, biasanya penjual-penjual seperti ini itu diblokir karena dia sudah terbukti melakukan indikasi penipuan. Nah, jika sahabat mengalami ataupun menghadapi sebuah kasus misalkan seperti ini, sahabat sedang belanja kepada satu toko, kemudian statusnya itu masih dikemas. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian itu tokonya diblokir oleh marketplace, misalkan oleh Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia ataupun Blibli gitu ya. Tiba-tiba tokonya diblokir. Nah, pada saat sahabat menghadapi kasus yang seperti itu, tetap tenang, karena kalau misalkan si penjualnya itu tidak mengirimkan barang, nanti uangnya itu tetap akan dikembalikan ke kita. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau misalkan tiba-tiba barangnya sudah dikirimkan oleh penjual, sahabat harus benar-benar memperhatikan status dari transaksinya. Misalkan nih, ketika nanti barangnya sudah diterima, sahabat usahakan videokan dari mulai cara membuka packagingnya, kemudian dari isinya sampai ke fungsinya, apakah benar-benar barang yang dia kirimkan itu sesuai dengan harapan kita atau tidak gitu, supaya nanti ketika ada kendala kita bisa komplain. Karena menghadapi penjual-penjual yang seperti itu, mereka ada saja alasannya. Bisa jadi mereka sebelum mengirimkan barang sudah memvideokan terlebih dahulu, padahal yang dikirimkan ke sahabat itu produknya sudah berbeda. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika kita menghadapi penjual yang terindikasi akan melakukan penipuan, jika statusnya masih dikemas, kita usahakan ajukan pembatalan transaksi saja.
Nanti ketika transaksinya sudah dibatalkan oleh marketplace, uang akan masuk otomatis ke akun kita. Misalkan kalau di Bukalapak nanti ada saldo akun Bukalapak, di Tokopedia juga ada, di Lazada juga ada, begitupun juga di Shopee. Kalau di Shopee nanti masuknya ke akun ShopeePay. Nah, kalau misalkan tiba-tiba barang sudah dikirimkan, ketika nanti barangnya sudah datang ke sahabat, wajib divideokan untuk jaga-jaga. Siapa tahu barang yang dikirimkan bukan merupakan barang yang kita harapkan. Nah, jadi seperti itu untuk video penjelasan mengenai kenapa penjual yang ada di marketplace itu tiba-tiba tutup. Jadi opsinya yang pertama ada karena memang tokonya itu ditutup sendiri oleh penjualnya. Yang kedua karena ada indikasi penipuan. Itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.